Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadirannya bukan karena ingin uang kembali, tapi karena memang ingin mengikuti acara ini. Hari ini seperti yang kita semua tahu, temanya tentang sehat mental dengan berpikir rasional bersama seorang psikolog, Agus Santosa, yaitu yang merupakan teman kita semua juga. Cerita dikit tentang awal muasalnya. Awal muasalnya memang karena baca postingannya Agus. Pas aku baca ternyata dia cerita tentang pengalamannya yang sempat kena COVID. Dan ternyata bahwa saat kena COVID itu mengatasi mental kita supaya nggak down itu jadi cukup challenging gitu. Nah, untungnya Agus punya ilmu yang dia dapat di kuliah S1, S2, dan itu bisa membantu gitu. Nah, aku mikir gimana jadinya untuk orang-orang yang nggak punya pengetahuan psikologi gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita punya persiapan, sedikit banyak punya pengetahuan nanti apa yang harus kita lakukan terutama terkait mental. Makanya aku undang Agus dan untungnya Agus mau berbagi, maka dari itu saya ngajak teman-teman lain untuk biar nggak aku sendiri yang belajar tapi share juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin tertarik. Ini pembicara kita, Agus Santosa, seorang psikolog. Walaupun nggak aku catat di poster ya, tapi Agus ini juga seorang HR Senior Manager di salah satu startup pendidikan. Seseorang yang sangat berpengetahuan karena rajin membaca dan rajin menulis. Saya langsung serahkan podiumnya kepada Pak Agus Santosa. Terima kasih. Thank you Hani buat perkenalannya. Iya nih, harusnya slide pertamanya pakai foto saya gitu. Jadi pas tadi Hani ngenalin itu nyambung gitu fotonya. Tapi di sini di slide pertamanya yang saya tampilkan di sini adalah foto seorang psikolog gitu dari Amerika, namanya Albert Ellis gitu. Nah, ini juga semacam kayak buat openingnya gitu ya. Saya tulis di situ sebuah quote gitu ya dari beliau gitu, yang mana dia bilang kalau dalam bahasa Inggrisnya, the best years of your life are the ones in which you decide your problem are your own. Jadi masalah yang kamu hadapi itu ya masalahnya kamu, jadi kamu nggak nyalahin, misalnya nggak nyalahin ibu kamu, nyalahin lingkungan, nyalahin presiden gitu ya. Ini gara-gara seorang presiden gitu misalnya gitu, jadinya nasib gue buruk gitu. Nah, nggak, kita bisa menjalani hidup yang lebih baik kalau kita tahu kita bisa mengendalikan takdir kita gitu. Nah, kenapa dia ngomong kayak gini? Mungkin di sesi ini bakal saya jelasin juga kerangka teori atau framework yang biasa dia pakai gitu ya. Ya, ini di sini kita konteksnya buat sharing aja sama belajar gitu. Jadi tenang, di sini tidak ada jawaban salah, ngomong aja gitu. Supaya buat manage ekspektasi juga nih teman-teman. Sesi ini teman-teman atau sesi belajar ini atau sesi sharing ini ya dia bukan pengganti psikoterapi. Ya, itu maksudnya supaya nggak salah paham nih. Dibilangnya, oh gue udah di terapi gitu. Bukan. Di dalam psikoterapi mungkin ada konteks yang beda gitu ya, butuh situasi yang beda juga. Mungkin nggak cukup juga waktunya di dalam sesi yang kayak gini gitu. Apalagi kita di dalam sebuah forum nih, jadi mungkin belum tentu konteksnya tepat untuk semua orang gitu. Itu buat awal aja gitu ya. Tadi Hani udah ngejelasin tuh tentang saya gitu ya. Nah, ini akhirnya slide-nya ada juga yang ada muka sayanya gitu, di slide ketiga baru ada. Singkat cerita ya, saya kuliah, ambil S1, S2 psikologi gitu ya. Saya ambil semuanya di Bandung. Jadi ambil S1-nya di Maranatha, terus ambil magister profesi di Unpad. Itu saya ngambil programnya magister profesi psikologi klinis dewasa. Nah, di sana kebetulan saya tuh ngambil tesisnya atau topik penelitian akhirnya tentang psikologi kesehatan. Nah, jadi di situ saya belajar tentang gimana kondisi psikis kita itu bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Gampangnya sih gitu. Nah, kebetulan di situ saya juga ambil tesisnya tentang sebuah terapi yang sekarang lagi kita bahas nih, REBT, untuk mengatasi kondisi depresi di pasien penyakit jantung. Jadi waktu itu konteksnya kita amati di pasien-pasien yang penyakit jantung itu simptom depresinya, jadi kayak negative thinking, marah-marah, segala macam, itu sangat tinggi. Dampaknya mereka nggak patuh minum obat, terus mungkin makan juga nggak diatur segala macam gitu, jadinya kondisi fisiknya makin parah gitu kan. Nah, terapi ini digunakan untuk membantu mereka, mungkin penyakit jantungnya kan udah jadi ya, mungkin nggak bisa jadi sembuh juga, tapi setidaknya mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik sehingga life expectancy-nya bisa tetap tinggi gitu maksudnya. Nah, itu tesisnya saya. Nah, itu yang menurut saya sih salah satu ilmu yang masih kepake terus sama saya sampai sekarang gitu. Itu pas saya bikin tesis. Habis lulus ya saya kerja di sebuah perusahaan edutech gitu ya. Tadi udah di-mention juga, saya tulis logonya aja, tebak sendiri ini perusahaan apa ya. Ya lumayan lah ya, di sana saya bekerja sebagai HR. Tapi kalau di sana mungkin saya nggak banyak menjalankan peran sebagai psikolog ya, karena kan ada topi lain juga yang harus saya pakai gitu, ada tanggung jawab yang lain. Dan mungkin buat poin terakhirnya tadi di-mention juga sama Hani, bahwa ya betul tuh
waktu di awal tahun atau akhir tahun kemarin ya, di antara 2 bulan itu saya kena sakit COVID gitu, dan ya lumayan juga ternyata waktu itu. Dan untungnya yang selamat, jadi hari ini masih bisa membawakan materinya buat teman-teman semua. Nah, coba kita lihat nih, teman-teman. Saya pengen tahu dulu nih, boleh nggak tolong kasih ke saya nih gambaran dari skala 1 sampai 5, menurut teman-teman sendiri ya kondisi kesehatan mentalnya teman-teman selama sebulan ke belakang aja gitu. Itu berapa sih kalau dikasih skor dari 1 sampai 5 gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang lagi buka di desktop gitu misalnya, boleh dong tolong buka di slido.com, terus masukin kode eventnya 029420, dan tolong kasih jawaban dong gitu, berapa angkanya dari 1 sampai 5. Nah, ini udah ada yang menjawab 1 orang. Thank you yang sudah menjawab ya. Nah, kita sambil nunggu yang lain juga ya ngasih jawaban. 5 itu untuk sangat baik. 5 iya, bagus banget. Oke, ini udah muncul nih jawabannya macam-macam ya dari teman-teman. Ada yang 2, 3, 4, 5 gitu. Oh, ini 3 sama 4 lumayan tuh, berimbang gitu ya. Dan mayoritas ada di 3 gitu ya. Oh, tapi yang di 1 juga ada sih. Oke, nah itu udah ada sekitar 9. Ini bisa ganti-ganti jawaban ya ternyata di Slido, saya baru tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat di sini berarti mayoritas itu ya ada di 3. Kalau kita taruh average ini mungkin 3,3, 3,2 gitu kali ya. Lumayan, nggak ancur-ancur amat gitu ya. Nah, tapi yang pertanyaan pertama ini saya lempar tanpa saya ngasih tahu dulu definisi dari mental health, teman-teman. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman ngisi top of mind aja gitu, dalam bayangan saya segini gitu angkanya gitu. Oh ya, thank you Ojan udah dihitungin 3,4 ya. Saya mau kasih definisi nih, ini kayak kuliah banget ya. Definisi dari WHO. Apa itu kesehatan gitu ya? Sehat itu adalah suatu kondisi di mana kita sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Dan di sini kasih penekanan ini penting sih sebenarnya dari WHO. Tidak semata-mata kalau kita nggak sakit gitu. Tapi di situ dia kasih kayak semacam keterangan juga nih di sini nih. Physical, mental, and social well-being. Jadi ada mentalnya kan. Nah, di situ coba kita lihat lagi definisinya mental health itu apa. Nah, sebetulnya orang tuh dibilang memiliki mental health kalau dia memenuhi 4 item di bawah ini menurut WHO gitu ya. 1, dia tahu dia kemampuannya apa. Dia jagonya di mana, dia nggak jagonya di mana, itu 1. Kedua, dia bisa coping tuh apa ya, mengatasi, ya hidup kan pasti ada masalah gitu ya. Dia dapat mengatasi kendala-kendala dalam hidup yang normal lah gitu pada umumnya. Yang ketiganya bisa bekerja secara produktif dan ya fruitful itu ya membuahkan hasil gitu. Dan yang keempat juga penting, dia dapat berkontribusi secara sosial kepada lingkungannya. Nah, jadi di situ ada penjelasannya sih bahwa orang dibilang sehat mental kalau dia memenuhi 4 kriteria ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nih, aduh saya tuh lagi sedih banget nih gitu. Nah, coba kita lihat lagi gitu, apakah si kesedihan kita itu membuat kita nggak bisa memenuhi 4 kriteria ini gitu, atau sebetulnya masih bisa. Nah, kalau misalnya masih bisa ya berarti sebetulnya kita masih sehat mental gitu ya. Kecuali kesedihan kita itu membuat kita sampai lupa kita tuh sebetulnya jago ngapain, kita lupa kita punya kelebihan, atau kita jadi nggak pengen kerja, jadi nggak produktif gitu. Atau yang tadinya dia bisa berkontribusi buat masyarakat, ya jadinya nggak bisa gitu, karena dia disibukkan dengan kesedihannya itu, saking sedihnya banget gitu. Atau misalnya dia ada stres yang berat banget, sehingga dia nggak bisa ngatasin itu. Definisi dari mental health-nya gitu ya. Maksudnya di sini saya kasih penjelasan soal mental health, supaya kita tahu dulu gitu, kalau kita pengen, di depan kan judulnya sehat mental gitu ya. Kalau kita pengen sehat mental, berarti kita harus bisa melakukan 4 hal ini gitu. Jadi teman-teman kalau kita udah lihat definisinya, nah coba kita refleksikan gitu. Kita udah bisa belum ya 4 ini gitu. Nah, kalau saya lihat dari skornya tadi 3,4 ya harusnya kalau sama gitu ya. Ya kira-kira sama lah ya gitu. Masih bisa, tapi kadang-kadang enggak gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Nah, kita lihat di poin berikutnya nih ada survei ini teman-teman dari sebuah lembaga namanya Ikatan Psikologi Klinis, Psikolog Klinis dari Indonesia. Mereka tuh bikin riset ternyata di bulan Oktober 2020. Risetnya itu adalah tentang masalah-masalah yang biasanya dikeluhkan sama klien mereka selama pandemi. Nah, ternyata mayoritasnya paling gede banget itu adalah learning challenge itu ya, dia kesulitan belajar gitu ya. Nah, ini mungkin sebuah berkah juga buat edutech gitu ya, karena ternyata masalah utamanya orang-orang yang sampai konsul ke psikolog itu adalah masalah belajar. Mayoritas banyak banget tuh kliennya itu adalah yang jadi sulit buat beradaptasi dengan situasi dia jadi mahasiswa tuh misalnya, terus dia mau kuliah mungkin susah untuk menemukan motivasi, jadi nggak ngerti atau jadi malas tuh nggak ketemu temannya segala macam, suasana akademiknya hilang segala macam tuh ada kan. Itu masalah paling gede sebetulnya pas survei ini dilakukan. Tapi kita lihat di yang nomor 2 dan nomor 3-nya itu ada stres dan juga rasa cemas gitu ya. Mood swing itu juga banyak, anxiety disorder sampai udah gangguan kecemasan, dan juga ada yang sampai somatic problem. Somatic tuh gangguan yang sebetulnya disebabkan oleh pikiran atau psikis, tapi ngaruh ke badan, ke fisik gitu. Jadi misalnya saya saking banyak pikiran sampai badannya gatal-gatal, jadi kambuh gitu gatal-gatal. Atau
malah jadi sakit kepala, padahal nggak tahu kenapa gitu, hanya karena banyak pikiran. Nah, itu yang dilakukan survei sama IPK. Terus, ada lagi ternyata data dari Kemenkes. Nah, mereka tuh bikin riset dasar gitu ya. Sebetulnya ada data sih tentang prevalensi kematian di Indonesia gitu. Nah, ini tahun 2018 ternyata ranking paling tingginya hipertensi ya. Yang keduanya stroke, tiganya diabetes, 4 gagal ginjal, dan kelimanya kanker. Sebetulnya riset ini tuh sebetulnya pas dirilis lumayan bikin banyak orang pusing, terutama yang praktisi kesehatan. Soalnya kalau kita lihat ini semuanya adalah penyakit-penyakit yang bukan penyakit menular. Gitu, ngerti nggak? Jadi penyakit yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Nah, jadi sebetulnya ini bisa dicegah gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Karena itu kan dipengaruhi oleh ada latar belakang, ada kelakuan kita sehari-hari, kita makan apa, kita itu suka olahraga atau enggak, dan seterusnya. Gitu. Makanya ini cukup menarik sih temuannya di Indonesia. Nah, kenapa saya tayangin data yang tadi? Soalnya kalau kita bandingin data tadi dengan data, ya ini kan ceritanya tema-temanya pandemi ya, ternyata ada nih beberapa penyakit yang dia tuh komorbid dengan resiko tinggi COVID gitu. Nah, kalau kita lihat banyak yang sama gitu dari 17 penyakit ini gitu. Sangat banyak di sini penyakit yang sifatnya bukan penyakit menular, tapi banyak dipengaruhi oleh gaya hidup kita gitu. Kecuali kalau ini ya melahirkan gitu, itu bukan sickle cell disease gitu kan turunan gitu. Tapi mayoritas di sini dipengaruhi oleh gaya hidup. Menjadi menarik nih, soalnya berarti sebetulnya gitu ya, kelakuan kita sehari-hari itu bisa berpengaruh banyak ke risiko kematian kita gitu. Jadi nggak penyakit tuh datang entah dari mana gitu, tapi bisa datangnya tuh dari keseharian kita banget gitu, dari pilihan-pilihan kita di kehidupan sehari-hari gitu. Terus di sini kalau dari tesis yang saya waktu itu bikin, ternyata ngaruh banget nih, sangat erat kaitannya tingkat masalah-masalah psikologis yang kita rasakan. Jadi waktu itu saya bikin tesisnya ngeliatin simptom depresi gitu ya. Nah, ternyata yang tingkat depresinya tinggi, itu cenderung tingkat keparahan penyakitnya atau kondisi fisiknya itu juga berkaitan gitu. Makin dia banyak pikiran negatifnya, makin banyak unhealthy behavior-nya, itu ternyata kondisi fisiknya juga makin menurun gitu. Jadi ternyata istilah lama gitu ya, di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat, tuh ternyata bener gitu, ternyata memang saling berkaitan gitu, tubuh dan jiwa kita ceritanya gitu. Jadi kalau kita pengen kita sehat banget gitu ya, menurut WHO tadi juga ya, kita memang nggak cuma mikirin ya udah yang penting minum obat gitu, nggak cuma gitu doang, tapi ya kita harus memikirkan kondisi-kondisi psikis kita juga gitu. Nah, tapi ini kan contoh-contoh ekstrimnya gitu ya, nggak semua dari kita akan terdampak penyakit ini, mudah-mudahan nggak gitu ya. Nah, makanya sebetulnya kalau buat kita sendiri gitu, untuk supaya lebih sehat mental juga, sehat secara fisik juga, atau healthy menurut WHO tadi, ya kita bisa melakukan yang namanya self-care gitu teman-teman. Di sini ya kita bisa makan makanan yang sehat, cukup tidur, ya jangan lupa minum lah, olahraga, punya support system, senang ketawa-ketawa, melakukan hal yang kita suka, punya hobi gitu. Simpel banget sebetulnya untuk self-care. Karena simpel, sebetulnya nggak semua dari kita tuh butuh psikolog sebetulnya. Tapi saya pengen tahu dulu kalau dari teman-teman, kalau misalnya saya mention kata psikolog, boleh nggak share apa sih yang terlintas di kepala teman-teman kalau ada kata psikolog, psychologist gitu? What comes to your mind? Satu, tempat konsultasi. Oke, boleh. Ada tambahan nggak dari yang lain? Terapi, konsul, pengobatan trauma, ya. Pengobatan trauma, ya, betul. Psikotes, ya betul. Tempat curhat, konsul, dan segala macam. Meskipun tidak semua yang dilakukan di sini itu harus psikolog doang gitu ya. Kayak misalnya, orang yang mau mendengarkan dan membantu memahami, itu tidak hanya psikolog sebetulnya bisa melakukan itu. Tetapi sahabat kita juga bisa gitu. Makanya kalau kita punya sahabat, itu kan sebuah berkah yang sangat tersembunyi gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa dibantu sama mereka. Konsul, tergantung ya konsul apa dulu. Kalau konsul soal financing mungkin bisa ke konsultan manajemen gitu. Nah, tempat curhat bisa ke teman juga. Trauma ya mungkin itu bisa ke psikolog sih. Terapi, tergantung terapi apa kali ya. Memang ada psikoterapi itu sama psikolog, tapi juga ada terapeutik gitu. Kalau misalnya kita jatuh gitu terus atau kena stroke gitu, itu kan bertahap tuh untuk kita pulih kembali secara fisik gitu. Menemukan sakit yang tersembunyi bisa, tapi ke dokter juga bisa. Karena kan kita kadang-kadang nggak tahu ya ini sakit kepala ternyata tumor gitu. Sama aja itu ke dokter bisa. Konsul kecocokan asmara bisa nggak sih sebenarnya? Ya bisa-bisa aja karena memang ada psikolog pernikahan gitu ya, atau psikolog keluarga. Biasanya itu ngebahas juga nih tentang kondisi keluarganya ini masih bisa ditangani atau enggak gitu. Banyak kayak jawabannya. Yang saya lihat di sini penting nih, mendiagnosa tentang kesehatan mental. Itu penting sekali teman-teman. Di sini diagnosis untuk penyakit itu sebaiknya sih hanya dilakukan sama praktisi kesehatan mental, dan juga diagnosa penyakit fisik juga ya. Jadi maksudnya sebaiknya kita nggak mendiagnosa sendiri kalau kita lagi ada sakit terus kita Google MD gitu.
aduh kok saya tangannya gatel gitu, googling sendiri gitu, oh ternyata saya nggak tahu kenapa jadi kanker gitu, jauh banget gitu. Nah itu makanya sebaiknya kita tidak melakukan diagnosa penyakit fisik kita sendiri, apalagi kalau kita nggak ada latar belakang pendidikannya gitu ya. Begitu juga dengan diagnosa psikis. Nah, tapi kalau diagnosa psikis itu memang agak susah ya, soalnya kan siapa yang bisa menghentikan kita gitu. Kalau diagnosa fisik, kita kan yang menghentikan kita biasanya apoteker gitu. Waduh, gue sakit ini gitu ya, udah beli obatnya nggak boleh, harus pakai izin dokter. Nah, tapi kalau diagnosa yang psikis itu nggak ada yang menghentikan siapapun gitu. Jadi kayak tiba-tiba suka muncul self-diagnose gitu kan, kayak, aduh gue bipolar lah, gue apa. Ini itu ada label-label psikologis sih gitu, yang mungkin sebetulnya nggak membantu juga sih nge-labelin kayak gitu. Belum tentu tepat soalnya. Jadinya kita malah mengidentifikasi diri kita dengan sesuatu yang ya taunya nggak benar-benar amat gitu. Tadinya mungkin nggak depresi, tapi karena dia bilang gue depresi, terus malah jadi depresi betulan gitu, karena terus-terus dia ulang ke dalam kepalanya dia gitu. Terus ada respon apa lagi nih di sini? Safe place buat sharing. Ya itu bisa. Tes psikolog itu betul bisa. Tapi ada juga di Indonesia mungkin jurusan-jurusan lain ya, kayak jurusan counseling ada, itu bisa buat melakukan hal ini juga. Social worker juga bisa kalau nggak salah, itu ada di dekat Dago atas itu ada sekolahnya kalau di Bandung. Terus banyak kayak di sini. Tapi di sini saya mau kasih opsi lain juga sih teman-teman. Kayak misalnya psikolog itu sebetulnya banyak nih ranahnya. Ada yang misalnya kalau yang dalam keseharian kita bekerja tuh kan ada psikolog industri dan organisasi. Biasanya tugasnya mereka adalah, kalau diringkas banget gitu ya, menempatkan seseorang yang orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi dia bisa mengeluarkan semua potensinya gitu. Itu ada tuh biasanya kan, jadi ujungnya di psikotes atau di wawancara atau di asas apanya gitu. Terus ada juga mungkin yang kalau dulu-dulu di Bandung tuh ada beberapa psikolog yang psikolog sosial gitu. Jadi kayak nentuin kalau ini dipasang stopan macet nggak, nanti orangnya stres nggak, banyak klakson nggak gitu. Itu dulu pernah waktu tahun 60-70-an masih ada psikolog-psikolog dilibatkan ke sana. Itu dulu mungkin psikolog-psikolog yang udah sepuh banget ya dari Unpad gitu. Mungkin sekarang ada beberapa, kalau kita lihat mungkin udah nggak ada lagi psikolog yang dilibatkan dalam merancang jalan ya. Mungkin makanya banyak orang stres di jalan gitu. Nggak terlalu dipikirin faktor itu. Yang kayak buah batu gitu, pasti itu nggak ada di pertimbangannya gitu, yang macet banget itu. Bidang lainnya, psikolog sekolah, itu juga banyak banget ya buat nentuin anak ini ada kendala dalam belajar atau enggak. Dia penjurusan itu banyak banget ya. Dia milih jurusan yang memang tepat dengan, bukan cuma dengan minat ya, tapi juga dengan kemampuannya dia. Jadi dia nggak frustrasi sendiri. Dan yang terakhir tentunya psikolog klinis. Nah, kebetulan dulu saya belajarnya psikologi klinis dewasa. Makanya saya belajar beberapa hal tentang psikoterapi. Peminatannya waktu itu ya psikologi kognitif gitu, atau kognitif terapi waktu itu yang jadi bahasan. Gitu teman-teman. Nah, yang mau saya sampaikan dengan ngejelasin macam-macam psikolog gitu ya, itu buat memperluas wawasan aja sih gitu, bahwa psikolog tuh ada banyak macamnya. Dia tuh nggak cuman ngurusin orang yang lagi sakit udah parah banget gitu, enggak. Ada dalam berbagai konteks keseharian kita. Mungkin kadang-kadang kita memang butuh dibantu sama orang yang mempelajari tentang ilmu psikologi gitu. Jadi macam-macam ya, nggak harus di rumah sakit jiwa gitu misalnya, macam-macam lah, banyak banget jenisnya. Jadi itu ada komen yang sakit jiwa gitu, nggak harus gitu ya. Dan juga biasanya suka muncul di bahasan kayak gini adalah itu semacam psikiater, bukan sih gitu. Bukan teman-teman, kalau psikiater itu dokter, kalau psikolog itu ya psikologi backgroundnya gitu. Jadi kalau psikiater bisa kasih obat, dan cara mikirnya juga lebih dekat dengan pendekatan medis. Jadi kalau misalnya kamu sakit nggak bisa tidur gitu ya, simptomnya kan tidak bisa tidur ya, maka dikasih obat depresan supaya tidur gitu. Atau mungkin nggak bisa bangun, maksudnya lemas banget ya, dikasih antidepresan supaya ada energi gitu. Itu yang di psikiater. Kalau psikolog nggak bisa kasih obat kayak begitu. Ada sih, tapi itu di Belanda. Kalau di Indonesia setahu saya sih nggak dikasih izinnya sama ID juga gitu ya. Nah, jadi psikolog ada banyak jenisnya. Udah gitu, di dalam bidang spesifik itu lagi, tokohnya juga banyak banget, dengan masing-masing punya pendekatannya yang landasan atau fondasi atau filosofi juga beda gitu. Nah, yang saya akan jelasin dari sesi ini itu cuma salah satu dari sekian banyak tokoh, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau coba pakai pendekatan ini dan cocok, berarti bagus. Tapi kalau misalnya nggak cocok, mungkin bisa coba yang lain gitu ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah seorang psikolog namanya Albert Ellis gitu ya. Ini singkat aja sih, dia lahir 1913, meninggal tahun 2007. Jadi dia 94 tahun gitu. Ini waktu itu jadi bahasan waktu saya kuliah. Beberapa psikolog yang
psikolog klinis gitu yang terima klien, itu umurnya panjang-panjang gitu. Jadi kita sempat mikir tuh, jangan-jangan mereka tuh hidupnya senang gitu, makanya hidupnya panjang umur gitu. Ada satu lagi juga namanya Aaron Beck, itu udah 90-an tahun masih hidup. Ada lagi kemarin baru meninggal Albert Bandura di Stanford, itu juga cukup panjang umurnya. Itu dulu jadi bahasan gitu, oh jadi psikolog tuh enak karena umur panjang ternyata gitu, panjang umurnya. Mungkin nggak sestres itu jadi psikolog gitu ya. Singkat cerita backgroundnya gini nih, dia tuh ambil PhD-nya ngambil psikologi klinis. Terus dia terlatih di bidang namanya psikoanalisis gitu. Mungkin kalau yang kuliahnya sastra gitu pernah denger ya namanya Sigmund Freud gitu-gitu, Carl Jung gitu. Nah, dia ngeliat ini kok terapinya bukan gue banget nih gitu. Terus ya dia dissatisfied, disillusion, kayaknya harus ada sesuatu yang lain deh gitu. Nah, dia bikinlah terapi sendiri namanya Rational Emotive Behavior Therapy. Itu tahun 55. Nah, saya sebutin tahunnya karena ini buat jadi ngasih konteks juga nih. Pada tahun tersebut, apa yang dia ucapkan itu groundbreaking banget. Kalau sekarang mungkin udah kayak yang, itu kayaknya udah ada yang bahas deh gitu. Iya, karena ini dia kembanginnya ya lebih dari 50 tahun yang lalu. Banyak pengaruh dari filosofisnya ya, Epictetus, Confucius, Buddha, Kant, dan segala macam. Kalau dari tokoh-tokoh psikologinya ya dia banyak dipengaruhi sama tokoh-tokoh sebelum dia gitu. Ada Karen Horney, Alfred Adler, dan tokoh-tokoh behaviorisme gitu. Singkat ceritanya banget gitu ya. Teorinya tuh gini, waktu tahun itu atau sampai sekarang bahkan gitu ya, orang tuh suka pikir gini, ada sesuatu terjadi gitu ya, ada suatu situasi terjadi sama kita. Oke, kalau gitu kita akan merespon. Jadi ada stimulusnya, ada responnya gitu. Kalau ada bencana, maka saya bakal trauma. Kalau ada sesuatu tidak berjalan dengan maunya saya bakal marah. Kalau saya ada sesuatu yang tidak terwujud, yang saya pengenin, maka saya akan sedih. Kayak gitu dulu pikirnya. Nah, waktu itu dia mulai pikir, kayaknya nggak gitu deh. Misalnya, ada dua orang. Orang yang pertama dan orang kedua ini, sama-sama misalnya dompetnya hilang. Nah, apakah responnya pasti sama? Dua-duanya marah-marah? Kan enggak. Ada satu mungkin masih bisa terima, masih bisa kalem. Yang keduanya itu mungkin marah-marah. Berarti ada satu komponen yang kelewat di sini, yaitu yang di tengahnya, yaitu pikirannya kita. Gitu. Jadi justru sebelum kita merespon, itu kita pikir dulu gitu. Ini sebetulnya menurut kita, menurut evaluasi kita, atau menurut pemikiran kita, ini yang terjadi itu buruk atau enggak? Atau dalam pikiran kita apa sih gini, nah gitu. Ada apa ya, kalau di textbook itu stimulus, terus ada proses lagi di tengahnya, baru kita merespon. Jadi nggak serta-merta kita tuh kayak mesin gitu. Kalau yang masuk A, maka otomatis pasti jadi B gitu. Nggak gitu. Bisa jadi yang masuknya A, tapi orangnya beda, cara mikirnya beda, ya keluarnya nggak sama. Ini simpel banget kan pikirnya gitu. Tapi waktu tahun 50-an ini groundbreaking banget gitu. Kayak wow gitu. Nggak kepikiran gitu. Waktu itu ya. Betapa majunya ilmu pengetahuan kita sekarang gitu. Apa sih yang bikin kita bisa menilai sesuatu beda gitu ya? Ya itu ada banyak kan, macam-macam, ada faktor genetik juga, ada pengalaman masa lalu dan segala macam. Kalau kita tarik lagi mundur ke filosofinya, ya sebetulnya kita merasakan ada masalah atau ada kendala atau ada problem lah gitu ya. Sebetulnya bukan sama peristiwanya, tapi sama si pandangannya kita terhadap si masalah. Gitu. Ini apa ya, bahkan kalau kita tarik mundur lagi gitu, berarti ini udah ribuan tahun gitu. Ada filsuf yang mikir kayak gini gitu, berarti bukan sesuatu yang baru. Tetapi mungkin kita lupa juga gitu ya, kadang-kadang kan di masa lalu tuh ada pelajaran-pelajaran yang berharga, tapi karena kita pengennya mikir modern gitu, kadang-kadang mungkin kita lupa gitu, dan menganggap yang lalu tuh udah nggak relevan gitu. Padahal mungkin sebetulnya ada nilai-nilai yang penting juga atau bermanfaat buat kita, yang mungkin dia punya mikirnya orang udah ribuan tahun yang lalu, sebetulnya masih kepakai sampai sekarang. Di sini maksudnya adalah bukan peristiwa yang terjadi yang membuat kita marah atau sedih, tapi si beliefnya kita atau pikirannya kita yang membuat kita jadi depresi, jadi gelisah, jadi marah dan segala macam. Jadi kalau misalnya kita lagi mau dijemput nih, nungguin mobil datang, mobilnya telat, ada yang marah, ada yang enggak gitu ya, karena ada yang mikir ini adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi, ada juga yang bisa mikir ya udahlah gitu, ya memang pasti ada yang telat kan gitu, nggak mungkin semua hal di sini tepat waktu terus gitu. Kan ada juga hal-hal yang tidak terduga dan segala macam. Nah, kalau kita tarik lagi itu ke frameworknya si Albert Ellis, dia adalah salah satu orang pertama yang bikin model gitu, ABC gitu. Ini gampang banget, dia bikinnya, bahkan di bukunya dia bilang gitu, the beauty lays in its simplicity gitu. Betapa simpelnya, makanya ini begitu indah gitu kata dia. Ada A, ada B, ada C. Ada event terjadi, terus ada beliefnya kita. Dalam kepalanya kita menilai situasi ini apa, dan itulah yang berpengaruh pada konsekuensinya kita. Udah gitu dong, simpel sekali. Nah, tapi dia tambahin lagi. Manusia itu otaknya terbatas. Kita dikasih tahu info bener aja, kadang-kadang pas kita ingat-ingat lagi bisa jadi salah, gitu, lupa gitu. Atau kita dikasih tahu info gitu, salah nangkep. Jadinya kita juga nggak tepat gitu menilai suatu informasi. Nah, jadinya kadang-kadang manusia itu, atau bukan kadang-kadang ya, seringkali atau secara alamiah gitu ya, memang mikirnya nggak bener.
Nah, di sini si Albert Ellis mengatakan bahwa ya kita sebagai manusia itu punya yang namanya rational dan irrational belief. Saya akan kasih deskripsinya dulu deh. Pemikiran yang rasional itu apa gitu. Ini kayak pelajaran filsafat logika gitu. So, pemikiran yang rasional adalah pemikiran yang secara struktur logikanya benar, koheren, bisa dipahami, konsisten gitu, internally konsisten. Terus, yang kedua, dapat dibuktikan secara empirik. Jadi memang betul ada buktinya di depan mata bahwa memang harusnya begitu. Yang ketiga, tidak bersifat absolut atau harus gitu. Yang keempat adalah dia menghasilkan respon-respon yang positif. Yang kelima di sini membantu kita mencapai goal kita. Gitu. Nah, apaan sih ini maksudnya gitu? Kenapa yang kayak gini, sesuatu yang ada di textbook logika, ini bisa membuat kita jadi bermasalah. Nah, karena kita banding ini dengan yang namanya irrational belief. Di sini irrational belief itu adalah sesuatu yang sebetulnya nggak logis. Kadang-kadang kayak gini nih, saya kasih contoh. Saya tuh jadi orang harus sukses. Nah, itu kan sebetulnya udah irrational. Gitu. Kenapa harus sukses? Siapa yang bilang kamu harus sukses? Apakah semua orang di dunia ini harus sukses? Siapa yang bilang gitu-gitu? Atau saya harus selalu menjadi istri yang sempurna gitu. Itu bisa dibalikin lagi gitu. Apa iya gitu? Apakah di dunia ini ada istri yang sempurna? ada yang kayak gitu-gitu loh. Kayak itu adalah contoh irrational belief yang bikin kita tuh stres gitu. Kita punya masalah, kita depresi sendiri gitu. Orang harusnya bekerja selalu tepat waktu gitu. Di sini tuh cuman gue yang tepat waktu, yang lain tuh selalu telat misalnya gitu. Apa iya gitu? Semua orang harus tepat waktu gitu. Apakah kita bisa mengendalikan itu? Gitu loh. Jadi di sini dia bikin ini kayak pelajaran logika aja gitu. Bahwa ada hal-hal yang kita selalu mikirnya tidak rasional, makanya itu bikin kita mengalami emosi-emosi yang tidak sehat sebetulnya gitu. Nah ini jadi cuma di-compare doang sih gitu. Yang irrational itu membuat kita tambah susah lah gitu hidupnya gitu. Dan biasanya membawa emosi-emosi yang nggak sehat. Nah di sini kita bisa lihat nih ada emosi-emosi gitu ya, yang sebetulnya ada di dalam batas tertentu itu emosi yang sehat, tapi di dalam batas yang lebih tinggi lagi jadi nggak sehat. Jadi kayak misalnya, boleh nggak kita marah gitu? Boleh. Sebetulnya marah itu bisa membantu kita juga gitu ya, karena kita jadi lebih, secara biologis mungkin respon kita jadi tambah cepat. Kita juga lebih waspada terhadap masalah dan segala macam. Tapi kalau sampai ngamuk gitu ya, amarah gitu, ya nggak sehat juga gitu. Apakah kita boleh kepo gitu? Ya boleh. Tapi kalau misalnya sampai iri gitu, iri hati gitu ya nggak sehat juga gitu. Karena itu mungkin nggak dilandasi sama pemikiran yang rasional. Kayak misalnya nih, kalau misalnya saya sudah baik sama orang lain, kenapa dia nggak baik sama saya gitu? Harusnya kan dia membalas kebaikan hati saya. Nah itu contoh pemikiran yang tidak rasional. Kenapa? Karena tidak rasional ya. Karena nggak ada bukti secara empiriknya gitu. Tidak ada di dunia ini yang mengatakan bahwa kalau kita baik sama orang itu pasti bakal baik sama kita. Kan itu hanya di kepala kita doang, kita kepengennya gitu. Nah, ketika kita memaksakan harus begitu, maka kita bakalan jadi stres, kita bakalan frustrasi, kita bakalan marah-marah gitu. Ini adalah contoh emosi-emosi yang tadi gitu ya, kayak ada versi sehatnya, ada versi nggak sehatnya. Albert Ellis itu kalau baca di bukunya tuh dia suka banget main plesetan gitu. Jadi dia bilang gitu, masalah dalam hidup kita itu tuh sebetulnya gara-gara lu suka masturbasi gitu. Tapi tulisnya masturbation gitu pakai karena lu di dalam kepala lu gitu, lu tuh berpikir ada sesuatu yang harusnya gitu, kudunya mah kieu gitu, kenapa enggak gitu. Dia sebutnya masturbation gitu, karena kamu lakukan itu, kamu lakukan sendirian dan untuk kesenangan kamu sendiri gitu. Sebetulnya emang nggak ada yang bilang gitu bener gitu, tapi di dalam kepala kamu bener gitu. Nah dia kasih contoh gitu, misalnya saya harus lakukan sesuatu dengan baik dan semua orang harus nge-approve atau ngasih pujian lah gitu ke saya gitu. Kalau enggak, saya tuh bukan orang yang bagus gitu, saya tuh tidak berarti gitu. Jadi sekalinya ada satu orang aja ngeritik dia gitu, langsung sedih banget gitu, langsung baper gitu, langsung wah gini, waduh gue tuh hancur lah jadi orang gitu. Karena ya gitu, dia terlalu sibuk dengan, kalau pakai istilahnya Albert Ellis gitu ya, masturbation ya. Itu yang pertama, yang contoh pertama. Yang kedua, orang lain itu harus memperlakukan saya dengan baik hati, dengan adil gitu. Jadi kalau ada orang nggak adil sama dia, menurut dia gitu ya, langsung marah banget gitu ya. Dan juga orang lain harus memperlakukan saya sebagaimana saya ingin diperlakukan gitu. Jadi kayak, loh kok ini ngasih ke sayanya pakai tangan kanan bukan tangan kiri gitu, kayak langsung marah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak memperlakukan dia sebagaimana yang dirancang dalam kepalanya dia gitu, dia langsung pikir gitu, wah ini orang nggak benar nih, wah ini orang salah, wah ini gue benci lah sama orang ini gitu, makanya dia harus dihukum dan segala macam gitu. Jadinya respon yang muncul juga secara emosi nggak sehat gitu. Itu masturbation yang kedua. Yang ketiga adalah saya harus
mendapatkan apa yang saya mau ketika saya mau deh. Dan saya nggak boleh sampai dapat apa yang saya nggak mau gitu. Jadi kalau sampai saya tuh nggak pengen kena COVID gitu misalnya, tapi ternyata kena gitu ya, langsung dia penilaiannya buruk sekali gitu. It is terrible if I don't get what I want and I cannot stand it gitu misalnya. Sekali terjadi sesuatu yang nggak diharapin, langsung gue nggak tahan lah sama ini gitu, langsung frustrasi, langsung apa dan segala macam. Nah, dia bilangnya masturbation gitu ya, karena kata kuncinya di sini adalah semuanya ada kata harus gitu. Dan harusnya ini entah datang dari mana kan, datangnya dari kepala kita sendiri. Dan apa yang ada di dalam kepala kita ya kan bisa jadi atau hampir seringkali berbeda dengan kenyataan di dunia gitu kan. Nggak mungkin dunia ini mengikuti maunya kepala kita gitu kan. Nah, karena itulah dia pasti bakal sering merasakan ada masalah gitu dalam hidupnya. Kok gini, kok gitu, dan segala macam. Sering marah, sering sedih, dan segala macam. Itu konsep dasarnya. Yang masturbation ini sih sebetulnya konsep dasarnya dia gitu. Ini dia sempat bikin jadi paper gitu, dan populer sekali karena plesetan dari kata yang lain gitu. Dan by the way, si Albert Ellis ini kalau di Indonesia mungkin semacam dokter boyke ya, karena dia juga buka layanan seks terapi gitu. Soalnya kalau zaman dulu kan mungkin di Amerika juga masih konservatif ya, jadi bahasan kayak gitu masih nggak umum gitu. Jadi dia termasuk membuka topik-topik tentang itu. Nah, makanya dia kalau baca artikelnya suka gini-gini gitu bahasanya gitu. Nah, balik ke yang tadi nih teman-teman. Sebetulnya slide ini sih yang tiga ini sih yang menjadi kunci dari teorinya gitu. Nah, Albert Ellis mengatakan bahwa masalah dalam hidup kita itu disebabkan oleh demandingness gitu, atau irrational belief gitu. Kita berpikir bahwa segala sesuatu itu harus terjadi menurut ya cara tertentu gitu. Saya harus sukses gitu, nggak boleh enggak gitu. Saya harus selalu sukses, saya harus gitu, harus aja gitu. Orang harus sayang sama saya gitu, saya harus bahagia. Sekali aja nggak happy aja langsung, waduh ini apa nih dan segala macam gitu. Kenapa ini dibilang irrational belief? Pertama, karena rigid atau kaku gitu. Jadi ya kan nggak mungkin selamanya kita selalu disayang orang gitu. Dan nggak mungkin kita selalu sukses gitu ya. Pasti kan ya sekali-sekali juga ada gagalnya lah, ada kadang-kadang so-so gitu, kadang-kadang sukses gitu kan. Rigid yang pertama. Yang kedua, nggak sesuai dengan realita gitu ya. Tentu saja kita ini bukan Thanos gitu ya. Kalau Thanos kan pakai Infinity Gem gitu ya, reality can be whatever I want gitu kata dia gitu ya. Kalau kita nggak bisa gitu, reality itu ya nggak bisa ngikutin maunya kita. Dan yang ketiga, it doesn't help us ya. Maksudnya mau kita ngarep segimanapun juga, kalau kenyataan di dunia ini tidak bisa begitu, nggak bisa ngikutin maunya kita, ya nggak bisa gimana-gimana lagi. Dan karena nggak bisa diubah, ya kita frustrasi dan malahan jadi adanya emosi-emosi yang negatif, atau malahan jadi kita nggak produktif. Jadi bukannya kita solving masalah, malahan ngamuk-ngamuk lah, ngadat lah, atau terlalu sibuk dengan kesedihan kita gitu ya. Jadi kalau gitu gimana dong alternatifnya gitu? Kalau dia sebutannya flexible preferences gitu. Nah, kata-kata yang tadi ada di dalam kepala kita yang saya harus disayang sama semua orang harus suka sama saya gitu, saya harus selalu sukses gitu. Itu kita ganti gitu. Dengan ya mungkin dalam kepala kita bilang ke diri kita sendiri gitu, saya kepengen sukses dan saya upayakan yang terbaik gitu. Tapi nggak ada jaminan juga, ya udah nggak apa-apa gitu kan, gue udah coba. Nah, itu kata-kata internal gitu kita bisikan ke diri kita sendiri yang jauh lebih lembut gitu dan juga lebih baik buat kita. Ini sifatnya lebih fleksibel ya kan, kita jadi kayak mengakui juga gitu, kita udah usaha, kita sudah lakukan yang terbaik, tapi kan bisa juga ada situasi-situasi yang ternyata kedua ini sesuai dengan kenyataan. Kan betul, kita pasti akan lakukan dan kita mau melakukan upaya kita yang terbaik gitu ya, terlepas dari ini dijamin berhasil atau enggak gitu kan. Terus yang ketiganya ya, kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi kita fokus on responsibility gitu ya. I will do my best. Itu yang kuncinya sih sebenarnya di sini gitu. Kita mengganti demandingness ke diri kita sendiri, ke lingkungan atau ke dunia ini dengan flexible preferences gitu. Saya prefer ini terjadi sesuai dengan maunya saya, tapi kalau enggak ya udah, setidaknya gue udah lakukan yang bisa gue lakukan gitu. Itu yang pertama. Kedua, jadi ada 4 ya. Ini kita masuk yang kedua. Sebutannya global evaluation gitu. Nah, di sini adalah kita suka menilai diri kita gitu ya. Kita kasih evaluasi atau skor ke diri kita secara menyeluruh dari satu event. Misalnya nih, ceritanya saya tuh punya konsep gitu bahwa saya adalah murid teladan gitu. Pada suatu ketika saya telat masuk kelas, nggak boleh masuk kelas. Terus langsung saya menilai diri saya adalah, gue bukan murid yang bagus nih, gue memang gagal dan segala macam. Udah lah, malas kuliah, udah gitu. Atau misalnya saya pengennya saya tuh adalah murid terbaik gitu, IPK-nya harus sempurna gitu. Pada suatu ketika ternyata ada yang dapatnya B doang gitu, atau B plus ternyata.
langsung saya menilai gitu, aduh gue tuh bukan mahasiswa yang pintar gitu, ternyata gue tuh blow on dan segala macam gitu. Atau ada juga yang sebaliknya gitu, baru menang satu lomba gitu langsung pikir gitu, wah memang saya ini seorang jenius gitu. Dia pikirnya dia jenius banget gitu, padahal dia menangnya lomba catur doang ternyata gitu. Atau ini karena saya nggak sengaja atau misalnya saya bikin orang sakit hati, ya ternyata saya ini adalah orang yang jahat gitu. Jadi langsung dia memberikan evaluasi ke diri dia sendiri yang total gitu, hanya dari satu peristiwa. Atau mungkin bahasa sehari-harinya melakukan generalisasi gitu ya. Nah, tentu saja ini sama kayak tadi ya poinnya gitu. Ini sifatnya rigid, kaku gitu ya. Kita melakukan generalisasi padahal kan itu dari satu peristiwa doang gitu. Terus yang keduanya, tidak sesuai dengan realita ya. Namanya manusia kan makhluk yang kompleks gitu ya. Kadang-kadang kita di satu sisi bisa bagus, kadang-kadang juga ada jeleknya gitu. Dan yang ketiganya ya, it doesn't help us gitu kalau kita ngasih nilai jelek ke diri kita sendiri hanya karena satu peristiwa, ya kita cuma jadi guilty feeling doang kan, dan kita bahkan jangan-jangan kita nggak bisa identifikasi di masalah yang satu itu yang kita gagal itu sebetulnya gara-gara apa gitu, karena kita sibuk nyalahin diri kita sendiri gitu. Gitu. Jadi it doesn't really help gitu. Nah, beda kalau misalnya kita ganti si kalimat yang tadi yang kita ngasih nilai ke diri kita sendiri itu dengan yang namanya unconditional acceptance gitu ya. Orang bisa salah gitu ya, maksudnya kadang-kadang biarpun dia bicara bahwa dia akan selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang kan orang juga ada hilafnya, kadang-kadang ada salahnya gitu. Itu kalau kita terima gitu bahwa orang tuh bisa ada plus dan minusnya, itu akan jauh lebih positif gitu. Jadi dia sifatnya lebih fleksibel. Dan kita juga mungkin kalau misalnya bahas nih ya, saya gagal di satu peristiwa gitu, tapi bukan berarti saya gagal dalam segala hal kan. Jadi saya bisa fokus ke hanya kegagalan yang waktu kemarin aja. Nggak semuanya saya sama ratain bahwa oh gue tuh blow on gitu. Keduanya dia mencerminkan realita gitu ya. Memang kenyataannya pasti kita nggak mungkin lah ya kita selalu sukses gitu dalam hidup gitu. Pasti akan ada kadang-kadang kita perform, kadang-kadang ya juga mungkin so-so B aja lah gitu. Kadang-kadang juga mungkin ya memang kita fail aja gitu. Kadang-kadang kan kita nggak berhasil gitu. Dan yang ketiganya ya kita bisa fokus juga gitu. Kita bisa identifikasi sebetulnya kita salahnya di mana dan betulinnya gimana. Ini yang kedua. Yang ketiga, frustration intolerance gitu. Jadi udah terjadi kejadiannya gitu, terjadi sesuatu tidak menyenangkan, terus frustrasi gitu, tapi nggak bisa tahan sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya di sini sekalinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu langsung nggak bisa tahan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya orang nggak suka sama kita gitu, atau orang marah sama kita, terus langsung dia ngomong apa sama kita gitu, langsung aduh gue nggak tahan ya, aduh langsung depresi banget gitu. Atau misalnya diketawain sama temen gitu, langsung baper gitu, aduh kayaknya gue nggak bisa temenan sama mereka gitu. Itu udah jauh banget kita mikirnya gitu ya. Ya sama kayak tadi, ini juga sifatnya satu rigid. Pertama-tama gini ya, memang dalam hidup itu pasti ada yang tidak menyenangkan. Pasti kita frustrasi itu pasti ada gitu. Dan apa ya, kita bisa kok sebetulnya bertahan gitu atas rasa frustrasi gitu. Nggak selalu kita pasti nggak bisa gitu. Seringkali kita bisa gitu. Cuma kita kalau terlalu cepat menyerah, ya jadinya malahan baru ada masalah dikit nyerah gitu. Atau ada masalah dikit ngambek gitu misalnya gitu. Yang keduanya ya tidak mencerminkan realita ya, memang kadang-kadang di dunia ini begitu gitu ya. Yang ketiganya tidak membantu kita gitu, malahan jadi demotivasi kan kalau misalnya kita cepat frustrasi. Ini kebalikannya udah pasti frustration tolerance gitu. Saya pengen jadi mahasiswa berprestasi, pengen jadi mapres gitu ya, bakal frustrasi ya pasti gitu. Nah tapi di sini saya bisa bertahan gitu, mengatasi rasa frustrasi ini gitu. Dan emang selayaknya saya jabanin gitu, karena gue pengen dapetin target yang tinggi gitu. Jadi ini sifatnya ya sama kayak tadi juga, fleksibel, reflect reality, dan kita lebih fokus sama apa yang bisa kita kendalikan gitu. Fleksibel ya, jadi kita mengakui bahwa biarpun ini nggak menyenangkan, kita bisa setidaknya kita coba atasi. Kedua ya, kita nggak suka, boleh kita nggak suka sama sesuatu, tapi kita masih bisa bertahan gitu ya. Bukan berarti kita harus menghindari segala hal yang kita nggak suka gitu. Pokoknya kita dalam hidup pengennya seneng gitu, terus kan nggak mungkin kan. Pasti ada dalam hidup kita pasti yang nggak menyenangkan gitu ya. Kita bisa hadapi kok gitu. Manusia itu makhluk yang kuat, tenang. Makanya kita bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya, kita sebagai spesies. Nah itu yang tadi yang tentang frustrasi. Dan yang keempat ini adalah yang sering banget nih, ini banyak nih kalau di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia. Ini istilahnya dari Albert Ellis gitu. Ini mungkin kalau di KBBI-nya mereka nggak ada gitu. Awfulizing gitu, atau catastrophizing. Jadi kalau bahasa Indonesia apa ya? Lebay gitu. Di sini dikasih contohnya, kalau udah terjadi sesuatu gitu ya,
ya udah ini udah hancur aja gitu. Padahal misalnya gara-gara saya pengen jadi mahasiswa berprestasi gitu ya, tapi sekalinya dapat B aja gitu langsung udah aduh udahlah gitu, gue nggak bisa ini jadi ini apalah segala macam gitu, itu udah langsung hancur banget gitu kayak misalnya. Atau berantem sama pacarnya gitu, terus dia langsung aduh ini gawat lah, udah nggak ada masa depan gitu, nanti masa depan gue udah nggak ada, nanti kalau putus nanti gue harus ngapain dan segala macam gitu. Padahal kalau ditanya gue emang kalau putus kenapa, dia juga nggak tahu bakal terjadi apa, padahal biasa aja gitu. Tapi dia udah sibuk gitu, outflizing gitu bahasa di kosakatanya Albert Ellis gitu ya, dia kayak tenggelam gitu dalam pikiran bahwa aduh ini hancur, nanti dia bikin skenario yang tambah parah gitu ya. Padahal sebetulnya hal-hal buruk itu kan nggak hitam putih gitu ya, nggak cuma bagus banget, jelek banget gitu. Tapi kan banyak yang di tengah-tengah gitu ya. Mungkin emang jeleknya jelek sih, tapi jelek aja gitu, bukan jelek banget. Jadi ini juga sama dengan yang tadi. Dia sifatnya rigid atau kaku gitu. Begitu ada satu peristiwa yang buruk aja langsung 100% buruk gitu. Padahal mungkin cuma 25% jeleknya gitu ya. Kedua, dia nggak mencerminkan realita ya, karena kan sebetulnya dibilang aduh ini udah the worst thing that can happen gitu ya, padahal besok ya mungkin bisa lebih parah lagi gitu dari sekarang. Kayak misalnya kita udah pikir ini COVID udah parah gitu, belum tahu aja ternyata bulan depan ada meteor jatuh gitu apa gitu ya. Itu contoh outflizing gitu, kita udah mikir aduh hancur banget nih hidup gue, ada pandemi, ada mereka dan segala macam gitu. Coba kita evaluasi ini, apakah betul itu udah katastrofi gitu, atau sebetulnya belum seburuk itu. Tentunya tiap orang situasinya beda ya. Ada yang betulan itu gawat sekali, tapi ada ya juga mungkin jangan-jangan buat kita bukan gawat banget, tapi gawat doang gitu. Atau mungkin cuman, wah ini nyusahin gitu, tapi sebetulnya nggak gawat sama sekali. Dan juga ya sama kayak tadi, it doesn't help us gitu. Kita kalau sibuk dengan pikiran negatif ya itu nggak membantu kita mengatasi masalah. Kita nggak identifikasi, oke, kalau gitu tanggung jawab saya apa gitu. Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini. Dia malahan terdistraksi dengan kehebohan di pikirannya ini gitu ya, bukannya dia fokus sama apa yang penting, malahan nggak bisa ngeliat solusi gitu, kayak ya masalah aja gitu. Kebalikannya ya istilahnya kita non catastrophizing gitu ya. Ini singkat cerita sih ya, dievaluasi kembali ini sebetulnya seburuk apa sih gitu, sehingga dia sifatnya lebih fleksibel. Ini kalau dari skala 1 sampai 10 ya mungkin nggak 10 tapi baru 6 gitu, masih bisa ada masalah yang 7, 8, 9 gitu. Kalau baru di level 6 gue masih bisa atasi gitu. Juga dia lebih sesuai dengan realita dan juga bisa membantu kita karena kita lebih fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi kalau dirangkum ada 4 hal ini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari yang 4 ini, jadi ini kan kayak cuma dijambrengin doang gitu ya. Di kiri yang irasional, yang kanan ya rasional. Tujuannya kita belajar atau orang datang ke psikolog yang pakai praktik RBT adalah buat dapetin yang sebelah kanan. Gampangnya sih gitu. Dari dia yang tadinya mungkin cenderung ada di sebelah kiri, dia jadi lebih ke yang kanan. Kenapa kayak gitu? Ya karena gini nih teman-teman, kalau misalnya kita jatuh dalam irrational belief, terus kita ada emosi-emosi yang negatif, yang tidak sehat gitu ya, ya seringkali malahan jadi kayak bahasa Inggrisnya tuh downward spiral gitu ya, jadi jatuh bertubi-tubi gitu, udah depresi, terus dia jadinya nggak ketemu siapa-siapa, tambah depresi, makin overthinking, terus nggak banyak gerak, jadinya dari hormon segala macam yang nggak terlalu bagus, tambah depresi, dan setelah itu terus aja kita makin lama tambah parah gitu, karena dia memang udah mulainya dengan emosi yang negatif. Beda kalau misalnya kita bisa fokus sama apa yang bisa kita atasi, itu ada namanya upward spiral gitu ya, kebalikannya aja gitu. Kalau misalnya kita fokus sama apa yang bisa kita atasi, terus kita sukses sedikit gitu ya, kita coba solve masalahnya dikit-dikit, kita merasa sedikit lebih positif gitu. Oke, kalau sedikit lebih positif, gue bisa cari teman buat merayakan ini gitu, terus dia bakal merasa lebih positif lagi, terus dia oke, kalau gitu gue punya energi nih buat sekarang kuliah lagi yang bener, mau kerjain tugas dan segala macam, dia bakal makin banyak gitu emosi-emosi positifnya. Makanya sebetulnya karena tadi kita udah lihat di sini nih, kita ada irrational belief dan juga ada rational belief yang dilakukan di dalam REBT itu sebetulnya cuma satu tekniknya, disputing gitu, atau sebetulnya bahasa Indonesianya apa ya, debat gitu, atau dipatahkan gitu ya kalau pakai terjemahan aslinya gitu, dispute gitu. Nah, di sini yang dilakukan tuh cuma gini, questioning or examining your client's rational belief. Jadi ditanya aja gitu, apa yang membuat kamu berpikir begitu gitu, ada buktinya nggak? Terus kalau nggak ada buktinya, kenapa kamu mikir gitu? Terus kenapa nggak kamu cari buktinya dan segala macam gitu? Karena sebetulnya ketika kita coba lihat lagi gitu, apa yang dalam pikiran kita, jangan-jangan semuanya tidak berdasarkan kenyataan gitu. Jadi bikin sedih gitu. Sehingga masalahnya menjadi lebih gawat daripada apa yang sebetulnya terjadi gitu. Begitulah kalau diringkas banget dari teknik ya. By the way, ini
bukan berarti bukan berarti digelutin gitu, jadi kayak ILC gitu, didebatin ini salah, bukan gitu. Dan juga bukan kita berarti jadi kasar sama si kliennya, juga bukan konfrontasi gitu ya, tapi lebih ke kita ngebahas gitu, menurut kamu itu masuk akal atau enggak. Kalau misalnya menurut kamu masuk akal, bisa nggak kamu kasih buktinya gitu. Kayak misalnya saya berpikir bahwa saya ini sering merasa depresi karena saya merasa saya bukan suami yang bertanggung jawab gitu. Terus ditanya terus gitu kan, apa yang membuat kamu berpikir kayak gitu gitu, atau peristiwa mana sih yang membuat kamu mikir kayak gitu? Ya soalnya saya tuh suka pulangnya malam gitu. Terus ditanya lagi gitu, apa hubungannya kalau pulangnya malam dengan kamu suami nggak tanggung jawab gitu. Terus lagi ditanya gitu, oh kalau pulangnya malam soalnya nanti saya nggak bisa nemenin anak saya makan gitu. Oh, terus kalau anak kamu makan kamu jadi tanggung jawab dan segala macam, terus saya ditarik sampai bawah. Biasanya yang emosi-emosi yang nggak sehat itu landasannya adalah yang nggak rasional. Jadi dia bakal ketemu sendiri gitu. Ya ternyata itu di kepala saya aja gitu. Nah dari situ dibahas. Ya udah, kalau misalnya kamu udah tahu itu nggak rasional, terus kamu mau ngapain habis ini? Apa yang mau kamu lakukan setelah itu? Apa yang mau kamu ubah? Kan nggak bisa ya, dengan masalah itu kalau di psikologi itu nggak selalu dengan dibahas doang selesai gitu. Makanya di sini kan namanya dia REBT tuh, B-nya itu behavior atau perilaku. Jadi habis dibahas, dilakukan. Oke, kalau gitu gimana caranya supaya kamu bisa pulang tepat waktu? Oh ya, tapi kerjaan saya banyak, gak bisa pulang gitu. Banyak terus gimana gitu. Udah pernah kamu coba belum untuk pulang lebih awal gitu? Nanti sama bos saya nggak boleh gitu. Pernah nggak kamu ngomong sama bos kamu? Oh belum pernah. Loh, kamu tahu dari mana nggak boleh? Kayak gitu-gitu loh. Nah, nanti biasanya si kliennya itu harus lakukan percobaan gitu. Oke, kalau gitu saya coba ya gitu, mengubah ini gitu. Nah, jadi dari yang tadi bagian yang ini, yang ABC sama Albert Ellis dibikin jadi ABCDE gitu. Dia tuh terkenal karena dia bikin apa ini tuh ya, kayak jembatan keledai gitu ya. Tadi ABC, dia bikin jadi ABCDE. D-nya tadi kan disputing. D gitu kan ya. Di dispute rational belief-nya gitu. Sehingga dia punya rational belief, oleh karena itu dia punya ya efek yang positif. Gitu, sebetulnya simpel sekali. Kerangka berpikirnya cuma gitu doang. Nah, yang susah adalah betul-betul melakukan perubahannya. Dan by the way, di sini teman-teman, karena ini juga dari quote yang di awal banget gitu ya. The best years of your life itu when you realize the problems are your own. Biarpun udah konsul ke psikolog, ya tetap aja itu masalahnya kamu gitu. Tetap kamu yang harus solve masalahnya. Sehingga kalau kita lihat di REBT session, ujung-ujungnya si kliennya harus menghadapi masalahnya, dia yang harus melakukan pemecahan masalah, ya dia yang berhadapan dengan resikonya dan seterusnya. Si terapisnya atau psikolognya itu dia mendampingi aja di sepanjang perjalanan itu. Nah ini saya kasih gambaran aja deh, kalau misalnya sesi REBT nih ya, termasuk yang ada di dalam waktu itu yang saya pakai buat kasus tesis gitu. Itu 8 sesi teman-teman. Ini buat penekanan juga, ini buat sekali lagi buat mengelola ekspektasi nih ya. Jadi kalau kita punya masalah gitu ya, terus masalah ini udah ternyata mengakar dari sejak saya SMP gitu, sampai sekarang saya lebih dari 10 tahun masalah ini saya bawa-bawa gitu. Kan nggak mungkin masalah 10 tahun selesai dalam waktu 10 menit gitu ya. Jadi oh ya cuman was selesai gitu. Kan nggak mungkin gitu. Pasti dibutuhkan upaya yang lebih besar gitu. Nah, di sini makanya ada sesi-sesinya. Biasanya sesi pertama tuh intake session, jadi buat si kenalan lah gitu, untuk tahu juga sebetulnya masalahnya segede apa sih gitu, dalam situasi apa aja itu terjadi, terus dampaknya dalam hidup kamu kayak gimana dan segala macam. Juga dilakukan yang namanya psychoeducation. Nah, psychoeducation di sini kurang lebih ya isinya sih adalah slide yang tadi saya tayangin. Cuma ngejelasin gitu doang gitu, manusia itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh apa yang terjadi sama dia, tapi dari pikirannya dia ketika mengalami sesuatu. Gitu intinya. Ada pikiran yang rasional, ada yang nggak rasional. Kita jadi jatuh dalam masalah karena kita sibuk dengan istilahnya tadi masturbation gitu ya, dengan pikiran kita. Orang lain harus gini, saya harus gini, dunia ini harus begini gitu. Kalau enggak, wah kacau lah gitu. Makanya kita jatuh dalam masalah dan segala macam gitu. Ini intisari dia yang sesi 1 gitu, psychoeducation. Nanti sesi 2-nya dia mulai bahas lagi, oke, kita coba identifikasi rational belief-nya kamu apa aja. Biasanya sih polanya berulang gitu ya. Kalau orang udah cenderung punya belief tertentu, biasanya muncul di dalam berbagai masalah dalam hidupnya. Jadi misalnya di rumah dia berantem sama bininya gitu. Di kantor dia berantem sama bosnya, sama teman sekantornya gitu. Di jalan berantem sama orang yang di satu TJ gitu.
ya sebetulnya mungkin beliefnya sama aja gitu, bahwa orang tuh harus sopan sama saya karena saya adalah turunan bangsawan gitu. Misalnya dia mikir gitu. Jadi dalam kesehariannya dia berantem udah sama orang karena udah punya rational belief. Nanti di yang sesi 3 dan 4-nya biasanya mulai problem solve, dikit-dikit kita dicoba satu masalah diadres, dibahas, satu masalah dibahas gitu. Nah, nanti di yang 5 dan 6-nya mulai ngerancang perubahan. Lakunya gimana? Oke, kalau gitu kamu mau ngomong sama pasangan kamu, bedanya apa sekarang? Atau sama atasan kamu, atau teman setim kamu mau ngomongnya gimana? Nanti di yang sesi ketujuhnya reinforcing rational belief-nya, jadi kayak dikasih penguatan lagi gitu ya, bahwa ini pikirnya sudah lebih rasional atau belum. Dan sesi yang ke-8-nya, ini penting banget teman-teman, terminasi. Jadi REBT itu dibilang sukses kalau kliennya nggak balik lagi. Ini waktu dia launching konsep ini itu banyak yang kaget gitu. Soalnya waktu zaman dulu tuh orang kalau ke psikolog, misalnya kayak yang psikolog yang model-model kayak di film gitu ya, yang kayak di Sigmund Freud gitu, yang orangnya berbaring, terus dia terapisnya di belakang dia nggak ngadep gitu ya. Itu bisa 2 tahun, 3 tahun gitu, ngomongin masalah masa kecil, terus dibahas terus gitu. Nah itu beda banget gitu. Kalau di yang REBT atau CBT, dia dibilang berhasil terapinya kalau orangnya nggak datang lagi. Artinya dia udah sembuh. Sama kayak dokter gitu. Kalau pasien yang bolak-balik terus, saya jangan-jangan dulu salah ngasih obat gitu. Gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dibikin rancangan standarnya 8 sesi, misalnya kita bikin aja seminggu sekali, jadi 2 bulan gitu terapinya. Itu lumayan cepet sih. Ada juga yang bikinnya 12 atau 16 sesi, beda-beda gitu. Kenalan saya itu dari UI, dia dosen, dia biasa bikinnya 8 sih. Itu, tapi nggak tahu kalau sekarang pandemi ini dia bikinnya gimana gitu. Sample of REBT teknik ya, sebetulnya tekniknya yang tadi doang, yang disputation gitu. Tapi kalau dipecah-pecah lagi, misalnya pengen lebih detail gitu ya, ada cognitive disputation nih, ada sebutannya Socratic dialogue gitu. Ini kayak cuma ditanya-tanya terus aja gitu. Orang harus berhasil gitu. Bisa ditanya gitu. Oh, keberhasilan itu apa menurut kamu gitu. Jadi itu terus aja ditanya gitu sampai paling bawah gitu. Nanti belum tentu dia bisa tahu jawabannya gitu. Kalau kamu nggak tahu jawabannya, kenapa kamu kejar gitu. Kayak gitu loh. Nah, kayak kasih parabel, dikasih sebuah cerita gitu, biasanya perumpamaan gitu. Kasih analogi, kasih logical disputation yang kayak tadi ya, kalau secara logika udah nggak masuk, kenapa masih terus dipikirin gitu. Atau yang empirical atau reality testing gitu. Siapa sih yang mengatakan bahwa seorang suami itu harus selalu bertanggung jawab 100% gitu. Kan kadang-kadang dia juga bisa lupa gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah lupa, ya udah terjadi juga gitu. Ya udah kamu lakukan sesuatu dong buat memperbaiki gitu. Itu kan namanya reality testing. Ada lagi yang kedua, emotive disputation. Nah ini mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak kali ya yang pakai teknik ini, tapi kalau di US banyak sih. Jadi justru disuruh ngebayangin aja sekalian gitu. Oke, sekarang kamu tutup mata kamu, terus kamu sekarang bayangkan apa yang kamu takutkan itu betulan terjadi gitu. Jadi saya misalnya takut anak saya meninggal gitu. Oke, kalau misalnya kamu takut kayak gitu, sekarang udah dibahas segala macam gitu, bahwa itu tidak rasional. Diminta untuk satu mata, terus dia coba bayangkan itu terjadi. Tapi diminta untuk coba kamu katakan pada diri kamu sendiri hal-hal yang sifatnya rasional, sehingga yang kamu rasakan itu adalah emosi yang lebih sehat gitu. Kamu bukannya depresi, tapi kamu sedih gitu. Sedih tapi ya kamu masih bisa terima gitu misalnya. Itu adalah contoh emotive disputation. Atau yang ketiga, behavioral disputation gitu. Paradoxical intention gitu ya. Bahasanya lucu-lucu sih kalau psikologi gitu. Tapi kalau dijelasin ya, intinya adalah ya disuruh aja sengaja gitu. Saya tuh takut banget kalau harus naik lift gitu. Nanti saya tuh takut banget kalau naik lift, liftnya tuh jatuh gitu, saya langsung mati gitu dari lantai 10 ke lantai 1 gitu. Ya udah aja gitu, kalau misalnya udah dibahas itu tidak rasional gitu, ya udah abis ini kita cobain kamu naik lift gitu, mati nggak? Oh ternyata nggak mati gitu, ternyata nggak rasional gitu. Nah jadi dia jadi tahu gitu, oh ternyata nggak berdasarkan kenyataan ketakutan saya itu gitu ya, kecuali kalau memang liftnya bahaya gitu. Tapi kan secara realistik gitu, lift itu pasti dirancang dengan ada pengamannya dan segala macam gitu. Itu adalah contohnya, diringkas banget gitu ya. Orang ikutan REBT, cuman 3 hal ini sih yang pengen dicapai. Pengen unconditional self-acceptance, jadi dia terima bahwa dia sebagai, bahwa dia sebagai individu, bisa ada kelebihan, ada kekurangan. Boleh dong saya punya kekurangan gitu ya, dia bisa terima itu gitu. Orang nggak harus selalu sempurna gitu. Dan terlepas dari dia punya kelebihan atau kekurangan, ya martabat dia sebagai manusia tetap sama. Gitu, bukan berarti kalau dia salah dikit terus dia langsung nggak berharga jadi manusia gitu loh. Nah itu yang sebenarnya pengen dicapai gitu ke kliennya gitu, baik dia ngomong ke diri sendiri, ke orang lain di dalam hidupnya dia, maupun ke dalam ya hidup secara umum ke planet bumi ini gitu. Ya memang di dalam
hidup ini misalnya gitu ya, tidak semuanya menyenangkan gitu, ada juga hal-hal yang buruk gitu. Dan memang ada juga hal-hal yang buruk, tapi nggak semuanya sehancur itu. Masih ada hal-hal yang menyenangkan di dunia ini, dan mungkin itu bisa jadi apa ya, counterbalance gitu. Dan apapun yang terjadi ya mungkin tetap aja ya, life must go on gitu, life must go the way it is to be gitu. Nggak bisa ngikutin yang maunya saya gitu. Kita yang pengen dicapai sih dari RBT cuma 3 hal ini doang. Dia bisa terima dirinya sendiri, dia bisa terima orang lain, dan juga dia bisa terima ya kenyataan di dunia ini secara lebih rasional gitu. Misalnya unconditional life acceptance, misalnya kalau di kondisi pandemi gini gitu ya, wah ini penanganan pandemi di negara Indonesia ini sepertinya buruk gitu. Kita kalau mikirnya rasional kan berarti oh udahlah hancur ini, nggak ada masa depan buat Indonesia dan segala macam gitu, jelas rasional gitu ya. Sebetulnya ada yang lebih hancur dari Indonesia, tenang. Nah, tapi kita jadinya kalau fokus sama yang hanya negatif aja, kita jadinya nggak bisa ngelihat juga bahwa sebetulnya dari Indonesia sendiri kan mungkin penanganan pandeminya sudah ada kemajuan, sudah ada progres dan segala macam gitu. Jadi kita juga lebih bisa melihat sesuatu itu lebih balance gitu. Memang ada kekurangan, tapi juga ada yang terus diperbaiki misalnya gitu. Ini inti dari terapinya sih, ada bacaannya. Teman-teman, kalau misalnya suka sama materi-materi yang model-model gini gitu ya, bacaan paling dekatnya gitu ya, bukan dekat ya, tapi yang paling aslinya mendekati pemikiran si penulisnya, ada namanya A Guide to Rational Living, tapi penulisnya udah meninggal, jadi mungkin banyak contoh-contoh yang udah agak jadul ya. Kalau yang lebih modern mungkin buku ini kali ya, mungkin banyak nih udah baca nih. The Subtle Art of Not Giving a Fuck ya. Pas kita baca, dalam mana itu banyak sih itu prinsip-prinsip REBT gitu ya. Maksudnya jadi memilih hal-hal mana yang memang harusnya kita peduliin gitu. Jadi jangan sampai satu peristiwa itu bikin hidup kita hancur banget gitu. Maksudnya gitu kan. Kalau di Indonesia ya ada lagi, ini bagus sih filosofi teras gitu. Bahkan di dalam bukunya dia mention cognitive therapy gitu. Ini lebih dekat lagi bahkan sama teorinya yang lagi kita bahas sekarang gitu. Dan memang banyak prinsip-prinsip filsafat stoik yang dipakai sama si Albert Ellis ini. Dan kalau pengen yang lokal banget gitu ya, udah pengen yang Jawa gitu, ada sih namanya psikologi Suryo Menteraman gitu. Mungkin apa ya sebutnya, kalau ruh jiwa atau apa gitu. Itu prinsip-prinsipnya banyak yang sama, tapi mungkin muatannya lebih pakai bahasa setempat juga, mungkin dikasih konteks yang lebih lokal gitu ya. Nah ini bukunya lumayan bagus sih, covernya juga bagus ya. Tapi mungkin lebih cocok buat kita yang ada di Pulau Jawa kali ya. Mungkin dia banyak kasih contohnya lokal banget kalau yang ini. Nah, buku-bukunya tadi bisa dibaca tuh, soalnya intinya dari RBT tadi kan idealnya disudahi ketika si kliennya kagak balik lagi, soalnya dia bisa mengatasi masalahnya. Itu adalah contoh keberhasilan gitu ya. Sama kayak dokter, ya dia kalau kliennya kagak balik lagi, ya berarti kan dia sehat gitu, syukur-syukur gitu ya. Ya berarti bisa dong gitu. Nah begitu juga dengan dokter itu ya, idealnya banget sih masyarakat itu sudah punya kesadaran akan perilaku-perilaku sehat gitu. Nah begitu juga kalau di psikoterapi gitu, ya idealnya kita bisa menjadi terapis bagi diri kita sendiri gitu. Prinsipnya sih ya di 2 hal ini aja gitu. Kita nggak selalu bisa mengubah situasi negatif di hidup kita, tapi setidaknya pikirannya kita kan bisa diganti. Setidaknya pikiran kita kan masih dalam kendali kita. Dan setidaknya kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, setidaknya kita bisa merasa lebih baik gitu ya. Dan yang keduanya, ya namanya juga thinking style gitu ya. Kalau misalnya saya tahun ini umur 25, umur 30, berarti kan saya sudah terbiasa mikir kayak gitu selama 30 tahun, atau 25 tahun, atau berapa tahun gitu. Ya berubahnya susah lah. Gitu. Jadi harus latihan gitu. Kadang-kadang kita sering kebiasaan gitu, mungkin kadang-kadang memang mikirnya sudah kebiasaannya begitu, suka balik ke kebiasaan lama. Ya kita latihan terus aja gitu, lama-lama kita bisa berpikir dengan lebih rasional. Buat penutupnya nih teman-teman, tadi kan sudah saya kasih contoh beberapa belief yang rasional dan juga irasional. Boleh nggak teman-teman tolong share nih hal-hal yang sering teman-teman pikirin gitu ya, atau yang sering terlintas di pikiran gitu ketika terjadi sesuatu pada teman-teman gitu. Nah boleh nggak di-share di sini, nanti kita bahas gitu, ini rasional atau enggak ya gitu. Nah nanti tolong diisi di sini aja, nggak apa-apa, nggak harus langsung benar, kan bisa submit berkali-kali gitu. Ini ada nih, tetap kesel kalau ada orang nyebelin. Nah ini buat teman-teman yang di kolom chat ya, boleh nggak tolong kasih tanggapan kita. Menurut kalian tetap kesel kalau ada orang nyebelin itu rasional atau enggak? Wah ada tambahan lagi tapi. Dari Melva ya, ya itu rasional. Ya Melva saya setuju itu rasional nih. Kesel kalau ada orang nyebelin itu masih rasional. Tapi kalau saking keselnya saya nggak akan pernah ngajak ngomong orang ini lagi, nah itu jadi irasional gitu ya.
Atau misalnya kesal banget sampai-sampai saya nggak mau ngerjain tugas ini sama sekali daripada harus satu tim gitu. Itu juga irasional. Terus nih, kalau nggak bisa ngerjain sesuatu dengan baik, mendingan nggak usah mulai. Nah, menurut teman-teman ini rasional atau enggak? Ini, oh iya, yang jawabnya Melva. Ada Ricky juga, oke. Ya, Melva sama Ricky, ya betul, itu adalah sesuatu yang sifatnya rasional. Kalau nggak bisa ngerjain sesuatu dengan baik, lebih baik nggak usah mulai gitu ya. Apa yang membuat orang berpikir begini? Kalau kita tarik ke belakang ya, kalau ke yang tadi dari Albert Ellis, itu ini contoh aja gitu ya. Biasanya itu landasannya, nah lebih baik gak usah mulai kalau nggak bisa ngerjain dengan baik gitu ya. Ya mungkin contohnya aja gitu ya. Kalau ditarik pakai teorinya Albert Ellis gitu, karena landasannya mikir gini gitu. Saya tuh harus melakukan sesuatu dengan baik. Dan orang harus suka sama saya gitu. Kalau nggak, saya bukan orang yang berharga. I am no good. Ya nggak apa-apa juga kan sebetulnya kalau misalnya mikir lebih rasional gitu ya. I have done my best. Kita lakukan sebaik mungkin aja, belum tentu orang lain approve kok gitu. Nah, itu alasannya kenapa yang tadi, yang kalau misalnya nggak bisa melakukan dengan baik, mendingan nggak usah mulai, itu adalah yang irasional gitu ya. Coba kita maju lagi nih. Oke. Nah, terus ada lagi contoh berikutnya. Ingin suami paham kode apa yang tidak saya katakan. Nah, ini teman-teman, menurut teman-teman ini irasional atau enggak? Atau gini, kita tahu ini kan lebih ke arah irasional ya. Nah, ini juga ada tanggapan dari Melva, ini irasional. Boleh nggak teman-teman share kenapa irasional?